Halo teman-teman, kembali lagi di GTech ID, channel kesayangan kalian semua dan channel yang memiliki subscriber cerdas seperti kalian ya. Untuk kalian yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel ini, jangan ragu langsung saja tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol yang simbol lonceng ya, agar kalian mendapatkan notifikasi, juga mendapatkan pemberitahuan jika ada update video terbaru dari channel GTech ID. Terlebih pastinya untuk mendukung channel GTech ID, mendukung reviewer Indonesia, TechTube Indonesia, ya seperti saya ini ya, agar tidak kalah saing juga dengan reviewer dari luar negeri. Terlebih subscribe itu gratis ya, jadi tidak akan mengurangi apapun dari kalian. Kalian donasikan saja subscribe kalian di channel GTech ID ya. Nggak perlu banyak basa-basi panjang lebar lagi, langsung saja kita ke inti konten ini. Jadi di sini adalah PC rakitan untuk subscriber GTech ID ya, yang mana ada di samping saya ini penampakannya. Untuk subscriber saya di sini berdomisili di kali ini dekat dengan saya ya, itu di daerah Cikarang, Bekasi ya. Oke, langsung saja untuk komponennya di sini saya menggunakan platform dari Intel, yaitu Intel yang generasinya cukup lawas sih, tapi masih bisa digunakan untuk di 2020 ini. Jadi saya menggunakan Core i5 3550, di mana di sini memiliki kecepatan 3,3 GHz ya. Ya cukup oke ya. Awalnya saya ingin memasangkan i5 3470, namun di pasaran harganya sedang sedikit naik, jadi saya mengambil alternatif ini yang harganya juga sedikit banyak gak jauh beda, serta mempunyai performa yang sedikit di atasnya. Dan untuk motherboardnya di sini saya menggunakan motherboard dari Bulldozer H61 BLZ gitu ya, yang mana motherboard ini pernah saya review di video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton reviewnya, saya simpan di atas atau kalian bisa lihat di deskripsi lah nanti ya. Oke, jadi nanti kita akan tes juga ini motherboard ini ya, kayak gimana. Dan untuk RAM-nya di sini saya menggunakan konfigurasi 2x4 GB. Jadi saya menggunakan 2 keping RAM, di mana di sini saya menggunakan RAM yang low profile dengan kapasitas 4 GB dari Samsung. Nah, untuk komponen lainnya seperti PGA, di sini saya menggunakan PGA RX 560 4 GB DDR5, yang mana videonya pernah saya upload juga, pernah saya review juga. Nanti saya simpan juga lah di deskripsi ya. Kalau kalian penasaran untuk reviewnya silahkan tonton ya. Lalu untuk power supply-nya di sini saya mempercayakan masih saja Aerocool United Power 500 Watt, di mana di sini sudah bersertifikasi 80+ White, yang mana sertifikasinya itu terdaftar resmi di 80plus.com, dan ini bukan abal-abal kaleng-kaleng ya, yang menurut saya cukup oke gitu ya untuk digunakan di low budget seperti ini. Nah, untuk casingnya di sini casingnya menggunakan casing dari Armageddon Nimitz N5, di mana Nimitz N5 ini berukuran micro ITH dengan mempunyai RGB strip di bagian depan yang modenya bisa dirubah-rubah, cukup cantik menurut saya ya. Di dalam paket penjualannya tidak dapat satu buah pen sama sekali ya, jadi saya menambahkan di sini satu buah pen RGB di bagian belakang untuk exhaust dari Magic Rotation. Dan juga saya tambahkan untuk inletnya menggunakan 2 fan LED dari merek Dazumba ya. Ya ini cukup lah untuk memberikan hembusan angin gitu ya dari depan gitu ya, memberikan udara masuk ke bagian PC kita supaya ya bisa adem gitu ya. Untuk kalian yang mau memasangkan fan lagi di bagian bawah ini masih bisa sebetulnya 2 ataupun 1 di bagian atas sebagai outlet, itu masih bisa ya. Namun di sini saya hanya memasangkan total keseluruhan fan-nya hanya 3. Nah, untuk komponennya tidak banyak yang digunakan. Untuk penyimpanan juga hanya 500 GB hard disk dari Seagate Barracuda. Saya tidak menggunakan SSD karena dari subscribernya hanya meminta cukup 500 GB hard disk saja. Mungkin nanti kedepannya mau upgrade gitu ya, karena budgetnya minim. Tapi ingin RGB dan juga ingin komponen yang bisa dikatakan baru semua ya, kecuali ya prosesor ya, nggak ada yang baru ya. Nah, langsung saja kita lihat performanya seperti apa sih di tes game kita kali ini. Nah, langsung saja kita lihat dan simak untuk pengujian benchmark. Di pengujian benchmark pertama di sini saya menggunakan Cinebench R15, di mana dalam hasil pengujian ini didapatkan OpenGL-nya yaitu berkisar sekitar 88,76 fps ya. Dan juga
untuk skor CPU-nya didapatkan nilai berkisar 446 CB. Nah, pada pengujian game ini di sini saya menguji untuk game emulator. Di sini saya menguji game Mobile Legends. Dimana di sini saat pengetesan game sih saya gunakan resolusi 1080 pixel yang mana hasil FPS-nya stabil di kisaran 60 FPS saja ya. Saya nggak tahu lah ini untuk settingannya apa bisa dirubah-rubah atau seperti apa, tetapi di sini hanya mentok sampai 60 FPS saja. Tapi paling tidak ini sudah cukup sangat nyaman untuk digunakan game-game mobile seperti ini ya. Dan selanjutnya saya gunakan juga game mobile dari Call of Duty ya, dimana di sini juga sama mendapatkan FPS yang berkisar sekitar 60 FPS-an saja ya, tidak bisa lebih naik turun, tapi ya lancar. Dan ini presetnya preset low, saya coba rubah pengaturannya juga nggak bisa ya saya kurang tahu lah, saya juga baru pertama untuk mencoba emulator seperti ini ya. Tapi paling tidak ini udah membuktikan bahwa ini bisa digunakan untuk bermain game emulator ya, pasti bisa ya, cukup lancar lah, cukup enak. Nah, lanjut lagi. Selain untuk pengujian game emulator, pastinya saya gunakan untuk menguji game PC ya. Game PC yang digunakan di sini yang pertama saya gunakan PUBG Lite, dimana settingannya adalah settingan ultra dan mendapatkan FPS yang cukup baik, dimana FPS yang itu berkisar antara ya 60 sampai 80 FPS tergantung tempatnya ya. Kadang juga bisa ke 55 atau 58 gitu ya. 70 ya, rata-ratanya 60 sampai 80 lah. Tergantung areanya sedang di mana ya. Dimana game kompetitif ini cukup oke untuk digunakan, mendapatkan FPS yang cukup tinggi. Dan jika kalian masih kurang untuk mendapatkan FPS, kalian bisa menurunkan presetnya ke low ya. Jadi kalian bisa menambah FPS di game ini gitu ya. Dan lanjut di pengujian game selanjutnya saya mengetes di game Shadow of the Tomb Raider, dimana di sini mendapatkan FPS yang cukup baik juga di settingan low 1080p pastinya, mendapatkan kisaran 30 sampai 40 lah ya, 45, 37, 38 tergantung kondisi ataupun tempatnya ya. Dan mendapatkan hasil rata-rata dari game ini yaitu 36 FPS. Ya ini sudah cukup mengingat game ini juga cukup berat. Dan tak kalah berat, saya juga mengetes, langsung saya tes di game Need for Speed Heat, dimana di sini juga settingannya low, didapatkan hasil FPS rata-rata berkisar 30 sampai 40 FPS ya. Dalam game sih 33, 35 cukup nyaman ya. Untuk di settingan low ini juga gambarnya atau grafiknya cukup detail juga, cukup nyaman lah untuk digunakan di 2020 ini. Dan bisa kita lihat juga untuk CPU dan GPU-nya ya hampir berjalan beriringan lah, masih oke ya, saling mendampingi gitu. Dan di pengujian game lanjut, di pengujian game control, dimana game control ini saya setting low juga di 1080p, didapatkan hasil rata-rata FPS yaitu berkisar 30 sampai 40 FPS ya. Ini juga naik turun di antara range seperti itu. Namun untuk game control ini karena memang gamenya cukup berat juga, didapatkan hasil FPS yang demikian cukup baik sih menurut saya ya, cukup oke dan cukup nyaman digunakan. Dan selanjutnya saya mengetes game dari Dirt 2, dimana ini bergenre balap-balapan juga ya, dimana di sini saya setting low di 1080p, didapatkan hasil FPS 30 sampai 45 FPS lah, rata-rata berkisar seperti itu. Dan game ini cukup nyaman juga dan cukup detail karena memang game ini juga cukup berat untuk digunakan di PC seperti ini. Dan PC ini masih bisa membuktikan ketangguhannya di game ini. Dan yang terakhir di sini saya mengetes benchmark dari game Far Cry 5, dimana settingannya itu settingan low. Saat settingan low ini didapatkan hasil ya berkisar rata-ratanya sih 37 ya, ternaik turun di 28, 32 ya, 32, 40 ya. Ya rata-ratanya mendapatkan hasil FPS 37, dimana di sini maksimumnya adalah 47 dan minimumnya 32 FPS. Nah, selanjutnya saya juga coba untuk mengetes game ini
benchmark tanpa merecord ya, apakah akan berpengaruh ke FPS-nya. Dan ternyata saat saya coba benchmark ulang tanpa digunakan merecord, ternyata ada peningkatan FPS yang bisa dibilang cukup ada kenaikan ya, dimana di game Far Cry 5 ini perbedaannya yaitu berkisar 3-5 FPS ya, dimana tadi awalnya rata-rata mendapatkan FPS 37 dan saat saya tidak merecord mendapatkan hasil rata-rata benchmarknya 40 FPS. Ini membuktikan untuk game-game yang lain juga seperti yang tadi kita tes akan ada peningkatan berkisar 3-10 FPS tergantung gamenya ya. Nah, lalu bagaimana sih untuk konsumsi daya dari PC ini gitu ya? Jadi di sini saya sudah mengetes ya menggunakan voltmeter atau wattmeter ya. Jadi didapatkan hasil saat idle, saat streaming YouTube ya, dan juga saat bermain game, mendapatkan hasil yang kalian bisa lihat di layar kalian masing-masing ya. Nah, ini silahkan menjadi referensi untuk kalian, apakah menurut kalian watt seperti ini cocok untuk rumah kalian, atau misalkan siap untuk bayar listriknya nggak kalian gitu, atau masih termasuk irit untuk kalian ya. Tinggal kalian simpulkan sendiri ya bagaimana menurut kalian. Nah, tadi kita sudah lihat apa saja komponennya, lalu apa saja tes benchmarknya dan seperti apa hasilnya, lalu bagaimana sih konsumsi dayanya atau listriknya seperti apa, kalian bisa simpulkan sendiri ya. Dan juga yang terakhir di sini kita akan lihat berapa sih total rincian harganya ya. Jadi di PC rakitan kali ini menghabiskan biaya sekitar Rp4.028.000. Bagaimana menurut kalian di harga 4 juta ini, apakah worth it untuk kalian rakit? Dimana di sini terbilang komponennya cukup baru semua ya, kecuali mungkin prosesor ya. Prosesornya ya memang tidak ada yang baru lagi ya, karena memang durasinya lama. Nah, bagaimana menurut kalian? Budget ataupun kebutuhan ataupun keinginan ataupun tujuan pasti ada di tangan kalian masing-masing. Mungkin ada kalian yang berpikir atau yang bilang budget sekian lebih baik pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu, banyak sekali, pasti sangat banyak ya. Itu kembali lagi ke tujuan, kebutuhan ataupun budget masing-masing dan ingin seperti apa sih gitu ya. Jadi silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jika ada masukan lain juga silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan untuk kalian yang mau rakit PC dan ingin dibantu rakit PC, silahkan DM di IG kita di GTech ID. Kalian bisa DM di GTech ID ya, atau mungkin kalian untuk yang sharing-sharing mungkin ya, kalau saya sempat saya balas, silahkan DM aja ya. Dan jangan lupa like, share video ini, dan juga jangan lupa subscribe channel GTech ID supaya makin berkembang. Bersama saya Angga Yogyo Saputra, salam GTech ID, sampai ketemu di lain kesempatan, bye bye.